Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 6 min 2 Sidoarjo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kekuatan, kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang materi Sunan Kalijogo yang minggu kemarin sudah Pak Darmaji bahas. Oke anak-anak, siap melanjutkan materi kemarin? Oke, siap. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah Sunan Kalijogo ini berpindah-pindah, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Kalau dulu Jawa Timur sampai Jawa Barat itu jauh sekali anak-anak, karena belum ada mobil. Paling berjalan atau naik kuda, naik dokar atau naik cikar. Itu masa lalu. Dan jalan-jalan masih banyak hutannya. Kalau sekarang di pinggir jalan rumah-rumah, kalau dulu dari hutan ke hutan. Itu tantangan Sunan Kalijogo. Anak-anakku, dalam berdakwah Sunan Kalijogo meniru gaya gurunya Sunan Bonang. Meniru bagaimana Pak Dar? Meniru kalau Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan seni dan budaya, Sunan Kalijogo pun meniru gurunya Sunan Bonang dalam berdakwah menggunakan media seni dan budaya. Jadi Sunan Kalijogo tidak membuang budaya Jawa, tidak membuang budaya Hindu, budaya Buddha, tidak, tetapi mengisi dengan isi yang baik, mengisi dengan isi yang penuh dengan ajaran-ajaran Islam. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Sunan Kalijogo ini umurnya tergolong banyak, mungkin lebih dari 100 tahun. Cukup lama hidup sang wali ini. Berarti diperkirakan hidup Sunan Kalijogo ini ketika di masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Juga istilah Jawanya menangi kerajaan Demak, menangi Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan menangi kerajaan Pajang. Itu anak-anak ya. Dan Sunan Kalijogo ini ketika meninggalnya dikebumikan di Kadilangu. Kadilangu itu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah ada beberapa langkah yang dijalankan Sunan Kalijogo. Yang pertama, menanamkan nilai keislaman pada seni wayang. Wayang yang zaman dahulu merupakan warisan dari agama Buddha, agama Hindu. Warisan dari agama Hindu. Direformasi oleh Sunan Kalijogo. Yang pertama, wayang disesuaikan dengan perubahan zaman. Kalau dulu sebelum Islam, wayang itu berbentuk seperti manusia, wayang golek ya. Ada kepalanya, badannya juga modelnya seperti manusia, tangannya utuh, wayangnya seperti itu. Karena di dalam agama Islam membuat patung itu haram, maka Sunan Kalijogo punya cara agar tidak haram, yaitu dibuatlah wayang itu menjadi tipis, menjadi gepeng. Akhirnya berbentuklah wayang seperti sekarang itu. Kalau kita lihat dalam blank, itu kan tipis-tipis. Nah, itu bentuknya direformasi sehingga wayangnya menjadi tidak haram. Kalau gepeng berarti tidak menyerupai manusia, karena itu tidak haram. Ini akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, bentuk wayang yang berupa arca
dan patung dewa harus dirubah. Dulu ada model arca dan patung dewa, itu dirubah, ditiadakan oleh Sunan Kalijogo supaya tidak dosa. Ini hebat ya Sunan Kalijogo ya. Yang ketiga, mengubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung ajaran Islam. Karena di agama Hindu itu ceritanya penuh dengan dewa-dewi. Nah, akhirnya ceritanya dirubah, disesuaikan dengan agama Islam, disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak ada tentang Dewa Wisnu, dewa apa saja itu ya, Dewa Krishna. Nah, tidak dibuat seperti itu lagi, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam, enggak pakai dewa-dewaan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, cerita pewayangan berisi keimanan, ibadah dan akhlak. Di dalam wayang tersebut yang tadinya berupa isi ajaran agama Hindu, isinya diganti dengan ajaran Islam. Perintah untuk syahadat, perintah untuk berbuat baik, perintah untuk tawaduk kepada orang tua, perintah berbuat baik kepada alam, perintah berbuat baik kepada sesama manusia, perintah untuk saling mengasihi, saling menyayangi, perintah untuk tidak mudah bertengkar. Nah, itu ya. Di dalam wayang diisi hal-hal seperti itu, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Yang kelima, pementasan wayang dilakukan dengan acara-acara yang jauh dari maksiat. Kalau dulu sebelum Islam acara wayang ini dicampuri mungkin dengan tari-tarian yang sindennya itu pakaiannya serono, membuka aurat. Nah, ketika Sunan Kalijogo, selingan-selingan yang penuh maksiat ditiadakan, selingan-selingan dengan minum-minuman keras dibuang. Itu ya, itu. Anak-anakku, cerita-cerita wayang dari Sunan Kalijogo ini banyak sekali. Misalnya Bima Suci atau Dewa Ruci, itu cerita yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Serat Kalimosodo, Petruk Dadi Ratu. Nah, itu adalah wayang kreasi dari Sunan Kalijogo. Yang kedua, mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal. Nah, ini misalnya ketika dulu orang-orang suka nyanyi-nyanyi, suka tembang-tembang, tembang-tembangnya diganti oleh Sunan Kalijogo dengan tembang-tembang yang mengandung kebaikan, tembang-tembang yang mengandung inti ajaran-ajaran Islam. Misalnya Sunan Kalijogo ngarang lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalian pasti tahu. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, itu ya. Wakul glimpang segane dadi sak latar, wakul glimpang segane dadi sak latar, dan seterusnya. Itu adalah karangan Sunan Kalijogo. Juga Lir Ilir. Nah, lagu Lir Ilir juga karangan Sunan Kalijogo. Lir ilir tandure wus sumilir, dan seterusnya ya. Kalian cari sendiri lagunya ya. Itu adalah Sunan Kalijogo yang mengarang. Kalau dulu lagunya mungkin lagu yang enggak ada keimanan, enggak ada akhlaknya, diisi oleh Sunan Kalijogo lagu yang isinya tentang dakwah. Itu anak-anak ya. Kemudian Sunan Kalijogo ini juga mempunyai ide yang ketiga, yaitu gagasan dalam mensiarkan agama Islam. Sunan Kalijogo mengarang baju takwa. Dulu ada orang Jawa kenal dengan baju surjan. Baju surjan itu baju yang digunakan orang laki-laki Jawa setiap hari. Kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo. Baju surjan ini kan seret-seret coklat muda atau coklat tua ya, dan lengannya pendek. Kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo menjadi baju takwa, lengannya dijadikan panjang. Dan biasanya orang Jawa pakai belangkon. Nah itu ya, awalnya baju surjan, kemudian dimodifikasi menjadi baju takwa. Kemudian ada acara sekaten. Nah, acara sekaten ini juga yang mengadakan Sunan Kalijogo. Kata sekaten berasal dari bahasa syahadatain, dua kalimat syahadat. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, sekaten berasal dari bahasa sekati,
yaitu nama dari dua perangkat pusaka keraton ya Kanjeng Kiai Sekati yang ditabuh ketika Maulid Nabi itu ya, ketika Maulid Nabi ditabuh. Nah, itu ya yang namanya sekaten. Gamelannya dirubah oleh Sunan Kalijogo. Isi-isinya ketika melaksanakan sekaten diselingi dengan khutbah-khutbah dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian ada yang namanya gerebek mulut. Nah, ini biasanya di Jawa Tengah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Awalnya acara ini adalah berupa pengajian akbar, pengajian besar di depan Masjid Demak untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian acara ini juga ada acara menarik seperti pasar malam. Tentunya pasar malamnya tidak yang dipenuhi dengan maksiat, tidak, tapi pasar malamnya tertib sesuai dengan syariat-syariat Islam. Anak-anakku, demikian tadi beberapa langkah Sunan Kalijogo dalam mensiarkan agama Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita tiru jejak-jejak dari Sunan Kalijogo sehingga agama yang kita cintai ini bisa lestari di tanah Jawa khususnya, kemudian bisa lestari di bumi Indonesia tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.